Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua, khususnya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala khususnya pada malam ini kita bisa dipertemukan Allah di majelis kajian, majelis ilmu di hari Rabu setiap minggunya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita petik hasilnya baik di dunia termasuk di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita termasuk dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini kita akan bahas satu surat yang mungkin jadi surat favorit Bapak Ibu kalau lagi sholat ya, karena suratnya surat termasuk surat terpendek dalam Al-Quran. Surat yang paling pendek itu hanya berjumlah 3 ayat paling pendek ya. Kira-kira surat apa yang 3 ayat? Inna a'toina Al-Kausar ya. Terus apa lagi? Hah? Surat Al-Asr kan 3 ayat ya. Sekali lagi surat Idza Jaa atau surat An-Nasr. Jadi yang paling pendek itu, yang paling sedikit jumlah ayatnya, ada surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, kemudian surat An-Nasr. Nah, malam ini kita bahas surat An-Nasr, Idza Jaa ya. Insyaallah hafal semua surat ini, dan tentu karena dia pendek ya, makanya tadi kami sampaikan menjadi surat favorit karena cepat sholat kalau pakai surat yang pendek. Baik, sebelum kita masuk ke tafsirnya, mari kita sama-sama baca dulu surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Hafal semua ya? Ya. Insyaallah. Nah, pada kesempatan malam ini kita berusaha selain hafal surat ini, kita berusaha memahami isinya, memahami apa yang terdapat dalam surat ini, apa pelajarannya, apa hikmahnya, sehingga ketika baca surat ini kita akan mengerti maknanya, paling tidak ada gambaran secara umum surat yang sedang kita baca, yaitu surat An-Nasr. Baik, surat ini jamaah sekalian merupakan surat yang ketika turun para sahabat ada yang merasa bahagianya sangat besar. Kenapa? Karena surat ini mengisyaratkan
dan mengabarkan bahwa mereka akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada beberapa sahabat Nabi yang lain justru selain merasa senang, mereka juga bercampur rasa sedih. Jadi ada kondisi di mana orang itu merasa senang sekaligus merasa sedih. Mungkin juga kita pernah merasakan hal yang sama. Kadang ada satu kondisi kita merasa bahagia, di balik bahagia itu juga kita merasa sedih. Nah, ketika surat An-Nasr ini turun, ternyata di antara, walau tidak semua ya, di antara sedikit ada sahabat yang walau dia merasa senang tapi juga merasa sedih. Kenapa bisa ada rasa sedih? Padahal kalau kita lihat surat ini secara zahir, secara makna tekstual, maknanya adalah terkait dengan nikmat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan dan pembebasan dari Allah. Kan nikmat kan? Pasti bahagia. Pertolongan Allah, pembebasan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat manusia akan masuk ke agama Allah berbondong-bondong. Wajar tak kalau bahagia para sahabat? Wajar, karena maknanya memang menunjukkan sebuah nikmat yang luar biasa besar. Tapi subhanallah, ada beberapa sahabat yang justru selain bahagia, mereka sedihnya luar biasa. Kenapa bisa sedih? Ternyata dalam surat An-Nasr ini, selain kemenangan yang tersurat dalam ayat ini, ternyata ada isyarat yang tersirat bahwa telah dekat ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti surat ini menunjukkan bahwa Nabi akan segera pergi. Nabi akan segera hilang di tengah-tengah umat. Wajar kalau ketika surat ini turun, ada yang nangis, ada yang sedih. Ternyata isyarat itu menunjukkan akan perginya sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengutip beberapa riwayat, di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa lamma nazalat suratu idza jaa nasrullahi wal fath, ketika surat An-Nasr ini turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah. Ya. Siapa Fatimah? Anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian Nabi berkata kepada anak perempuannya, qad nu'iyat ilayya nafsi. Ketika surat An-Nasr turun, Fatimah dipanggil oleh Rasul, kemudian Rasul ngomong, inilah saat aku mengisyaratkan akan segera pergi dari dunia ini. Apa yang menjadi respon Fatimah? Fabakat, nangislah Fatimah mendengar bahwa abahnya, ayah tercintanya akan segera pergi. Walaupun respon Fatimah mendengar ayat itu awalnya bahagia, karena akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik kebahagiaan itu beliau bersedih. Nah, semakin sedih itu membuncah ya, semakin dalam, sampai kemudian Nabi menenangkan sang anak. Apa kata Nabi? Isbiri, sabarlah wahai anakku. Orang tuanya banyak hal yang lakukan, tapi dengar kabar bahwa dia akan meninggal, berikan rasa tenang. Dan kemudian Nabi memberikan kabar gembira. Fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Wahai anakku Fatimah, sabarlah dan aku beri kabar gembira kepadamu bahwa engkau adalah keluargaku, di antara keluargaku yang akan duluan
menyusulku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fatimah pun tersenyum bahagia karena akan segera menyusul sang bapak, ya, ayahanda tercinta. Baik, jadi ini surat yang sekali lagi menjadi surat bahagia sekaligus sedih, ya. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama bahwa memang surat ini menjadi surat At-Tawdi', surat perpisahan. Jadi nama lainnya kan kalau kita tahu surat ini surat An-Nasr. Ya, yang tertulis dalam mushaf Al-Qur'an namanya surat An-Nasr. Diambil dari ayat pertama, idza jaa nasrullah, nasrullah. Nasr ini kemudian dijadikan sebagai penamaan untuk surat ini, surat An-Nasr. Yang kedua, surat yang mungkin sering kita sebut dengan nama surat idza jaa nasrullahi wal fath, surat idza jaa. Yang ketiga, nama surat ini adalah surat At-Tawdi', surat perpisahan. Kenapa surat perpisahan? Karena Nabi akan segera meninggal dunia, meninggalkan umatnya, maka disebut dengan surat perpisahan. Baik. Kemudian, ya, surat ini juga merupakan surat yang turun di Madinah, ya, turun di Mekah. Tapi menariknya surat ini statusnya bukan surat Makkiyah, tapi justru surat ini adalah surat Madaniyah. Lah kok bisa Pak Ustadz? Kan turun di Mekah, kenapa tidak Makkiyah? Karena penyebutan Makkiyah Madaniyah itu bukan dilihat dari tempat turunnya, tapi dilihat dari waktu turunnya. Jadi patokan apa surat Makkiyah, apa surat Madaniyah dilihat dari waktu turunnya. Waktu turun itu ada dua saja. Satu, sebelum hijrah ke Madinah. Waktu kedua, setelah hijrah ke Madinah. Berarti surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah itu semuanya disebut dengan Makkiyah. Dan kebetulan memang turun juga surat itu di kota Mekah, karena Nabi di Mekah selama 13 tahun. Sedangkan setelah hijrah Nabi, semua surat yang turun setelah itu, setelah hijrah Nabi disebut dengan Madaniyah. Dan memang Nabi mayoritas berada di Madinah, walau ada ternyata saat Nabi berada di Mekah turun surat. Di antaranya adalah surat An-Nasr. Ketika Nabi di Mekah turun surat An-Nasr, dan surat ini tidak disebut Makkiyah padahal turun di Mekah, tapi disebut surat Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah hijrah. Walau di kota Mekah turunnya, karena dia turun setelah hijrah, maka namanya Madaniyah. Ada ayat-ayat yang lain juga turun di kota Mekah, tetap disebut dengan ayat Madaniyah. Seperti surah Al-Maidah yang ketika di ujung terakhir, ayat-ayat terakhir ya, yang turun kepada Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itu turun di Mekah, tapi ayat itu statusnya adalah Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Ya. Baik. Jadi di antara surat-surat di juz 30 yang Madaniyah, ya, termasuk kan di antara tanda, Pak, tanda surat Makkiyah itu kan ada ciri-ciri ya. Di antara cirinya adalah tanda surat Makkiyah itu cirinya adalah pendek-pendek suratnya. Ya, makanya rata-rata juz 30 itu Makkiyah karena cirinya pendek-pendek. Nah, tapi ada suratnya pendek ternyata Madaniyah. Nah, inilah suratnya. Surat An-Nasr.
Baik. Jadi surah An-Nasr ini nama lainnya adalah surah At-Taudi dan dia berstatus sebagai surat Madaniyah walaupun turunnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Surat ini turun setelah surat Al-Hasyr dan sebelum surat An-Nur. Ayatnya 3 saja, termasuk surat paling pendek dalam Al-Quran. Ya. Surat ini ternyata disebut juga ya punya keistimewaan ketika membacanya. Walau dia pendek ayatnya, tetapi kalau membacanya disebut oleh Imam Ibnu Katsir ya, beliau mengambil sebuah riwayat yang menunjukkan annaha ta'dilu rub'al Qur'an. Jadi kalau baca surat An-Nasr ini sekali nilainya adalah seperti baca 1/4 Al-Quran. Sama seperti surat yang kemarin surat apa? Al-Kafirun. Ya, 1/4 juga. Kalau 1/3 itu surat apa kalau 1/3? Qul Falaq ya. Ada lagi surat apa yang kalau 1/3 itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu 1/3 kan? Nah, jadi Qul hu itu 1/3, Al-Kafirun itu 1/4. Nah, termasuk An-Nasr ini dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan ta'dilu rub'al Qur'an. Dia bernilai 1/4 Al-Qur'an. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, nilainya adalah 1/4 Al-Qur'an. Artinya surat ini istimewa ya, karena sekali lagi merupakan surat yang menunjukkan akan anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kemudian juga ini menjadi tanda bahwa Nabi akan segera mangkat. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Muawiyah ibn Umar haddatsana Abu Ishaq an al-Auza'i haddatsani Abu Ammar qala qadimtu min safarin faja'ani Jabir ibn Abdullah fasallama alayya. Jabir datang kepadaku, ada sahabat yang nyebut Jabir datang kepadaku kemudian memberikan salam kepadaku. Faja'altu uhaddithu an iftiraqin nas wa ma ahdathu faja'ala Jabir yabki thumma qala. Kemudian Jabir menangis dan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Dan ini juga ada riwayat yang menyatakan walau saat terjadi peristiwa kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam saat itu, banyak yang masuk Islam secara berbondong-bondong, tapi nanti kata Nabi akan ada saat di mana manusia akan keluar Islam secara berbondong-bondong. Ini yang menyebabkan Jabir ibni Abdullah menangis. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iza itu artinya adalah apabila, jika, seandainya. Itu arti iza. Dalam Quran, dalam bahasa Arab juga dalam Quran ya, penggunaan jika itu ada 3 kata. Pertama iza, kedua in, ketiga lau. Iza, in, lau. 3 kata ini maknanya sama, yaitu jika, apabila, seandainya. Ya, itu artinya. Terus apa bedanya? Kalau iza itu artinya adalah hudusuhu fi'lan. Sesuatu itu akan benar-benar terjadi. Ya, misalnya sebagai kalimat contoh saja. Iza azhabu ilal masjid. Misal ya, contohnya saja. Jika aku pergi ke masjid, berarti suatu saat betul aku akan pergi ke masjid. Jadi kalimat iza itu sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Contohnya adalah dalam surat An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika atau apabila pertolongan Allah dan kemenangan.
Berarti pertolongan Allah dan kemenangan ini pasti atau tidak terjadi? Pasti. Dan memang ternyata setelah surat ini turun, pertolongan dan kemenangan itu betul-betul terjadi. Kemenangan apa yang didapatkan Nabi dan para sahabat saat itu? Kemenangan menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Pernah dengar istilah Fathu Makkah? Pernah ya? Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Mekah. Nabi berhasil menaklukkan kota Mekah. Nanti saya ceritakan singkat ya. Dari Madinah saat itu beliau bersama dengan pasukannya berhasil menaklukkan kota Mekah. Betul terjadi ternyata. Karena Allah gunakan kalimat idza, ya. Sedangkan in yahdusu aw lam yahdus al-ihtimal. Kalau in yang artinya apabila juga tadi, tapi dia bisa terjadi, bisa saja tidak. Ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan tidak. Itu kalau menggunakan in. Tapi kalau iza itu pasti terjadi, ya. Contohnya apa? Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 Allah berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah." Jadi ayat ini menggunakan kalimat iza dan in. Nah, sekarang lihat ayat maknanya. Telah diwajibkan kepada kalian jika akan datang kematian kepada kalian. Kira-kira mati itu pasti atau tidak? Pasti. Maka Allah gunakan iza. Nah, setelahnya in taraka khairanil wasiyah. Jika engkau meninggalkan harta, kira-kira orang meninggalkan pasti tidak dia ada harta? Tidak pasti. Bisa dia mati tapi tidak ada harta. Ya kan? Maka di sini menggunakan in karena bisa saja dia ada harta, bisa saja tidak ada harta. Makanya menggunakan in. Jadi begitu detailnya bahasa Quran ketika menyebutkan kalimat atau penggunaan kata gitu ya. Sedangkan lau itu mustahil. Lau ini seperti mengandai-andai. Lau kana abi hayyan, seandainya ayahku masih hidup, misalnya ya, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, mungkin nggak balik hidup lagi ayahnya? Mustahil. Makanya dia menggunakan jika tapi pakai lau. Kalau dia ngomong iza, hidup nian bakal ya, wong tuanya orang yang sudah meninggal dunia. Baik. Nah, dalam surah An-Nasr Allah gunakan iza, berarti kejadian itu betul-betul akan terjadi. Dan ternyata faktanya dalam sejarah tak terbantahkan bahwa kemenangan itu ya, pertolongan Allah itu betul-betul terjadi tepatnya di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Para ulama menyebut tanggal 20 Ramadan. Nabi SAW yang mendapatkan kemenangan ini sesuai dengan janji Allah dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kan Nabi Pak 13 tahun di Mekah. Selama 13 tahun itu mendapatkan penolakan yang besar. Ditolak, bahkan kemarin kan sudah kita bahas Al-Kafirun. Itu sampai akhirnya mereka ngajak gabung ibadah biar nabinya berhenti berdakwah. Ditawari harta dak galak, ditawari kuasaan dak galak, tawari wanita perempuan dak galak gitu ya. Ditawari barang-barang ibadahnya dak galak, sampai akhirnya dipersekusi, dibully, diintimidasi, diancam dibunuh, bahkan diusir. Sampai Nabi ke Taif, di Taif diusir pula. Sampai akhirnya Nabi diusir, kemudian dikejar oleh suku Quraisy ya, pembesar Quraisy, mau dibunuh. Akhirnya sembunyi di Gua Sur ya, kisahnya yang masyhur itu, bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ternyata mendapatkan sambutan yang sangat hangat.
oleh penduduk Madinah. Mereka disebut dengan Al-Ansar. Yang datang disebut Muhajirin, yang menerima disebut dengan Ansar. Akhirnya Nabi setelah di Madinah mendapatkan kehangatan gitu ya, sambutan yang luar biasa. Akhirnya beliau pun menyiapkan kekuatan, dan kekuatannya luar biasa ketika selama 8 tahun di situ. Kekuatan yang ada pada umat Islam di Madinah begitu besar, sampai akhirnya Nabi bergerak untuk menuju Mekah, membebaskan Mekah dengan 10.000 pasukan. Ya, dari Madinah beliau bergerak menuju Mekah. Singkat cerita, ya, saat sudah dekat Mekah, di perbatasan Mekah, Nabi kemudian beristirahat karena malam hari sudah maghrib, dan Nabi memerintahkan tentaranya untuk menghidupkan api unggun. Semua tentara menghidupkan api unggun. Ada 10.000 api unggun yang menyala. Bayangkan Pak, malam gelap gulita, kan dulu kate listrik. Jadi dari Mekah itu ketika api unggun dia nyalakan, terkejut orang-orang Mekah saat itu. Mau ala ke terangnya kan terlihat dari jauh, ketakutan mereka. Ini adalah, kata mereka ya, ini adalah pasukan yang begitu besarnya yang belum pernah aku lihat selama hidup. Abu Sufyan yang menjadi salah satu pembesar Mekah saat itu pun ngomong, ini tentara siapa nih yang bakal menyerang Mekah? Bahaya, karena kan banyak sekali terlihat. Akhirnya Abu Sufyan ini mendatangi tentara itu, ya, ternyata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam, singkat cerita. Kemudian dia kembali ke Mekah, dan Nabi mengatakan kepada penduduk Mekah bahwa siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, siapa yang nutup rumahnya aman, yang masuk masjid aman, ya. Setelah itu kemudian Nabi dan 10.000 tentara masuk ke Mekah. Orang-orang udah takutan semua nih, karena tidak ada perlawanan. Ada perlawanan sedikit ya, beberapa orang, tapi ya tidak berarti. Akhirnya ketika sudah masuk Mekah, esok harinya tidak ada setetes darah pun yang jatuh dari pembebasan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu menjadi saksi sejarah bahwa Islam ketika menaklukkan satu kota tidak mesti harus berdarah-darah gitu ya. Ternyata bisa dengan dengan penaklukan tanpa ada setetes darah yang keluar. Dan subhanallah, orang-orang Mekah saat itu udah ketakutan. Wah, ini bakal jadi momen di mana mereka akan dibantai habis-habisan. Ya dah. Ngapo? Ya karena kan tahu mereka 13 tahun Pak, 13 tahun dipersekusi, dibully, diintimidasi. Nabi disiksa, sahabat bahkan banyak yang mati disiksa, diusir Nabi sampai akhirnya pindah ke Madinah. Nah ketika beliau datang dengan pasukan yang besar, tentu yang dalam pikiran mereka, nah tamat gitu, selesai, bakal, ya kan, bakal hilang kepala gitu. Ya kan normalnya begitu. Tapi subhanallah ketika beliau masuk Mekah, itu disaksikan oleh masyarakat yang banyak. Ternyata beliau menundukkan kepala. Hampir disebut dalam riwayat, hampir dagunya ini mengenai dadanya. Menunjukkan ketawaduan dan kerendah hatian Rasulullah SAW. Nunduk begini dengan jalan. Kalau kita berpikir, ya kalau kita ini misalkan 13 tahun kamu ya nganu aku ya. Nah ini saatnya. Tidak mungkin jalan main ini kita, pasti nggak main. Sambil main. Inilah kesempatan gitu ya. Tapi Nabi Masya Allah nundukkan kepala. Dan ketika mereka semua berkumpul,
Ya. Ada kemudian komentar di antara sahabat yang ngomong, hadza yaumul malhama, pakai lam ya, hadza yaumul malhama, ini hari pembalasan, ini hari pertumpahan darah. Maksud sahabat tuh, nah inilah kesempatan kan, ketakutan galau Pak. Tapi Nabi justru langsung mengoreksi, hadza yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Dari kalimat malhama yang artinya pertumpahan darah dan pembalasan menjadi marhama, kasih sayang. Ya. Hingga suku-suku yang ada, termasuk suku Quraisy ya, yang menjadi suku terbesar di Mekah saat itu, ketika mereka bertanya, Nabi nanya ke mereka, menurut kalian apa yang aku lakukan kepada kalian? Macam-macam jawabnya. Tapi yang mereka tahu dengan bahasa diplomasi, kami tahu engkau adalah orang yang baik, dari keluarga-keluarga yang baik. Ya, cara diplomasi dalam kondisi yang genting gitu ya. Tapi memang Nabi tidak kemudian balas dendam, tapi justru apa kata beliau? Izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Sejak saat itulah kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong manusia masuk agama Islam. Ya. Secara pribadi, ada secara kelompok-kelompok, bersuku-suku datang kepada Nabi untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam. Ya. Ini satu peristiwa yang luar biasa, penaklukan kota Mekah yang dikenal dengan Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah itu pertolongan Allah. Fathu itu adalah kemenangan, pembukaan. Ya, pembukaan Mekah maksudnya. Sejak saat itulah Mekah dibawa kendali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang saat itu, beliau hancurkan menggunakan busur panah yang beliau pegang. Paling tidak ada sejarawan yang menyebut sampai 360 berhala beliau hancurkan. Ya, termasuk dalam Ka'bah itu ada berhala. Dalam Ka'bah itu dihancurkan. Ya, akhirnya Ka'bah, Masjidil Haram menjadi suci dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang saat itu. Baik, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat manusia akan masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, maka kata Allah, bertasbihlah dan seraya memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba, karena Tuhanmu Maha penerima taubat. Jadi ketika Allah berikan kemenangan, Allah perintahkan untuk bertasbih. Tasbih itu adalah apa? Tasbih itu apa? Di sini ada 3 perintah. 1 tasbih, 2 tahmid, bihamdi rabbik itu tahmid, 3 istighfar. Kalau tasbih apa bunyinya? Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Jadi setelah kemenangan Allah berikan, Allah perintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah. Kok bisa Pak Ustadz kita mensucikan Allah? Karena bisa saja ada pikiran-pikiran yang sebelumnya menjadikan kita suuzon dengan Allah, berprasangka negatif terhadap Allah. Karena kemenangan yang didapatkan Nabi dan para sahabat ini tidaklah mudah, Pak. Tadi kan kami bilang 13 tahun, kemudian 8 tahun setelah itu, ya. Dan ada ulama menyebutkan 2 tahun setelahnya barulah Nabi meninggal dunia. Ada yang mengatakan beberapa bulan setelahnya.
Nah, itu kan panjang sampai dalam salah satu surat Al-Baqarah kalau tidak salah, Allah menyebutkan ujian yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat itu luar biasa. Wazulzilu, mereka diberikan kegoncangan gitu ya, kesedihan dan lain sebagainya, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'u mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang bersama-sama beliau, para sahabat, itu bertanya kapan nih pertolongan Allah, ya kan? Maka bisa saja saat-saat itu ada pikiran, ini datang-datang nih pertolongan Allah. Maka apakah Allah lupa dengan kita? Jangan-jangan Allah nih, nauzubillah ya, tidur atau lupa. Maka kita mentasbih. Tasbih itu mensucikan Allah dari hal-hal negatif. Allah tidak mungkin lupa, Allah tidak mungkin ngantuk, tidur. Makanya bunyinya subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal negatif. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak mungkin lupa, tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur. Maka pikiran-pikiran negatif yang bisa saja tertuju kepada Allah itu kita hilangkan dengan tasbih. Makanya tasbih itu top sekali. Subhanallah. Bahkan tasbih ini dua kata yang lisan mudah mengucapkan, ringan, tapi di timbangan di akhir kelak begitu beratnya pahalanya. Kata Nabi, kalimatani khafifatani indal lisan, tsaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan diucapkan di lisan tapi berat timbangannya di mizan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih. Ya, berarti bertasbih. Yang kedua bihamdi rabbik, tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Kalimat lainnya, singkatan lainnya hamdalah. Hamdalah itu sama seperti tahmid. Maknanya adalah alhamdulillah. Jelas ya, alhamdulillah itu artinya kita, apa arti alhamdulillah? Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah, bersyukur, diberikan kemenangan, diberikan nikmat. Nah, yang menarik ada wastaghfirhu, istighfar. Kita diperintahkan untuk istighfar, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa bisa ke istighfar? Karena tadi bisa saja ketika kemenangan diberikan, nikmat diberikan, ada rasa, oh hebat nih ya anakku nih, memang cerdas aku nih, memang hebat, memang pakam nih anakku nih, ujung Palembang kan. Maka rasa-rasa sombong itu harus dihilangkan dengan istighfar. Astaghfirullah, kita minta ampun kepada Allah. Dan jangan salah, bukan berarti setiap kita istighfar itu harus didahului dengan dosa. Tidak mesti harus dengan lakukan dosa baru istighfar. Pas lakukan maksiat, pas lakukan dosa, setelahnya astaghfirullah. Ingat, habis sholat yang 5 waktu, kita disunahkan setelah salam kanan kiri itu mengucap tadi melakukan dosa atau lagi ibadah tadi? Ibadah, sholat. Kok bisa istighfar? Karena itu tadi termasuk zikir yang utama. Istighfar itu menunjukkan bahwa kita meminta ampun kepada Allah. Ditambah lagi faktanya memang namanya manusia pasti tidak luput dari salah dan ada yang kurang, namanya manusia. Jangankan penilaian Allah ya, kita pun bisa nilai sholat kita kira-kira berapa persen kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar, habis angkat tangan, ada yang mikir ke sana, mikir ke sini, ada yang nguap, ada yang ini, macam-macam. Pokoknya akhirnya menjadikan sholat kita itu tidak akhirnya sesempurna yang kita harapkan. Makanya diujungi dengan istighfar. Termasuk habis majelis ilmu kita disuruh istighfar. Judulnya adalah zikir penutup majelis. Apa nih kalau habis, biasanya kan kalau kita habis pengajian kami ngajak baik Bapak Ibu kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu apa bunyinya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar. Habis dari majelis, istighfar gitu. Nah, karena itu istighfar ini sangat penting. Walau setelah diberikan kemenangan, diberikan nikmat, jangan lupa istighfar. Apalagi yang habis melakukan dosa maksiat. Kalau ngomong dosa maksiat, tentu kita nih tidak luput dari dosa dan maksiat. Makanya banyak-banyak istighfar. Nabi Baya istighfarnya sampai 100 kali. Yang sudah dijamin surga, yang maksum terhindar dari salah dan dosa. Masa kita istighfarnya jarang? Ya, maka itu ini menjadi pelajaran. Wastaghfirhu innahu kana ghaffara. Innahu kana tawwaba. Ya. Kadang innahu kana ghaffara, innahu kana tawwaba. Apa bedanya? Sebenarnya maknanya sama. Ghaffara itu yang memberi ampunan. Tawwaba yang memberi taubat. Oke. Makanya wastaghfiru innahu kana tawwaba itu terangkai dalam kalimat astaghfirullah, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan surat An-Nasr. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi surat ini menjadi salah satu surat yang mana setelah surat ini turun beberapa tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan beberapa bulan, Nabi kemudian meninggal dunia. Ya, kemudian juga isi ayat surat ini, setelah Allah berikan nikmat, Allah berikan kemenangan, maka jangan lupa kita bertasbih, beristighfar, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Antara tanda-tanda Makkiyah itu. Nah, kalau Makkiyah diantara isinya adalah tentang hari kiamat. Al-Qari'ah isinya adalah tentang hari kiamat. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, surat ini kalau kita lihat dalam tafsirnya tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang kapan dan apa asbab nuzulnya. Jadi perlu kita ketahui, tidak semua surat itu ada asbab nuzulnya. Jadi kan asbab nuzul itu sebab turun ya. Kayak surat An-Nasr kan ini sebabnya adalah Allah ingin memberi kabar gembira dan tanda akan beliau meninggal dunia. Kalau surat Al-Lahab misalkan yang paling mudah, apa sebab turunnya? Karena Abu Lahab ini ngomong kasar kepada Nabi ketika beliau berdakwah. Turunlah surah Al-Lahab. Surah Al-Kafirun, apa asbab nuzulnya? Ketika orang-orang kafir mengajukan agar ibadahnya barengan. Turunlah Al-Kafirun. Tapi ada surat yang tidak ada sebab khusus turunnya. Jadi Nabi itu langsung terima saja surat itu dan kemudian disampaikan kepada umat. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah, ya. Fadilah zikir itu banyak sekali ya sebenarnya. Jadi kalau kita baca zikir itu artinya mengingat Allah. Kalimat tasbih tadi sudah kami sebutkan merupakan kalimat yang lisan kita mudah mengucapkan tapi berat timbangannya di akhirat. Artinya besar sekali pahalanya. Ya kan? Maka itu makin banyak kita berzikir, makin banyak keutamaan dan kemuliaan yang kita dapatkan. Maka kalau untuk zikir-zikir yang biasa ya kayak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu terus banyak-banyak saja kita baca. Minimalkan kalau berjamaah itu habis sholat kita biasanya dipandu bacanya berapa kali? 33 kali oleh imam. Ilahi ya Rabbana ya Ma'bud, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihil azim wa bihamdihil karim daiman abadan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelahnya Allahu akbar.
Zikir-zikir itu kalau dalam beberapa hadis memang disebut kalau banyak baca ini akan dapat pahala ini. Yang jelas semuanya itu mendapatkan keistimewaan yang besar. Sehingga lisan kita jangan sampai kering dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita karena udah azan Isya berkumandang, kita tutup dengan bersama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.